Ya, semangat pagi semangat. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kembali di hari Rabu yang insya Allah cerah, ceria, begitu nggih. Di kegiatan agenda rutinan kita SEP, Semangat Energi Pagi MG Team, begitu nggih, dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini Alhamdulillah sudah ada 19 orang yang bergabung. Nah, nanti bisa masih ada waktu, bisa dijawil-jawil mitranya untuk hadir bersama, duduk bersama di majelis SEP pagi hari ini. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:15, sekarang 6 lebih 16, mari kita awali kegiatan kita, agenda kita di SEP pagi hari ini dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga menambah keberkahan kita untuk acara kita pada pagi hari ini. Baik, kita cek dulu apakah pembicara yang pertama Mbak Rizka sudah hadir di majelis SEP. Halo Mbak Rizka. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, baik. Mbak Rizka sudah siap? Halo. Ya, sepertinya sudah hadir, tetapi mungkin karena gangguan sinyal ya. Baik, kita Mbak Rizka sudah siap? Halo Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka, bisa mendengar suara saya? Oke, Pak, kita ke cara yang kedua. Mbak Mbak ini ya, Mbak aja ya, biar lebih awet muda ya. Mbak Mualifatul ya. Kabar sehat Mbak Mualifatul? Kabar baik? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita coba sapa sekali lagi Mbak Rizka, kalau misalnya memang tidak belum ada respon, nanti ke pembicara yang kedua dulu, yaitu ke Mbak Mualifatul gitu nggih. Cek Mbak Rizka, apakah sudah siap? Halo. Oh ya, baik, karena memang kemungkinan juga sinyal ya dari beliau yang kurang mendukung. Langsung saja ke materi dulu. Nggak apa-apa, siap Mbak Mualifatul? Bismillah, insya Allah siap. Mbak Aziza. Siap. Ini hari ini kita mau bahas tentang paradigma sukses HNI, Masya Allah. Paradigma tadi saya sempat, apa itu paradigma gitu ya, saya sempat searching ya, di Sheikh Google ya. Ada paradigma adalah pandangan-pandangan yang mendasar tentang segala sesuatu. Wah, ini mendasar banget ya. Berarti kita harus tahu nih paradigmanya di HNI itu seperti apa. Karena kalau misalkan paradigma ini bergeser, banyak artinya berubah. Wah, maka dari itu kali materi hari ini mau kita Mbak Mualim. Waktu kami serahkan kepada panjenengan. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas Suaranya hilang, Bu. Suaranya termute, Mbak Mualifatul. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Aziza. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini? Pagi-pagi, alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar.
Nah, jargon pagi ya, semangat energi pagi, 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 pagi. semangat. Semangat. Ya, semangat ya untuk memulai pagi hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada host kita pagi hari ini yaitu Mbak Azizah ya dari Sukoharjo. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Salam takdim saya untuk Bu Ani Istadiana beserta Bapak Sujito. Teman-teman leader, ada Bu Ningrum, ada siapa lagi ini ya? Bu Li Aksana sudah bergabung, Ibu Nurul, Mbak Santi Nugraheni, dan mitra-mitra super saya ada Mbak Yunaika, ada Bu Nuriyah dari Gunung Kidul, ada Mbak Endah Wahyu dari Kebonsari, Masya Allah, beserta teman-teman di seluruh Nusantara ya, semoga semuanya bisa hadir pagi hari ini dan saya ucapkan selamat pagi yang paling luar biasa kepada suami saya yang tercinta Pak Bambang Winardi yang selalu mensupport saya ya dari pagi tadi. Masya Allah, biasanya pagi-pagi saya memulai aktivitas pagi sambil mendengarkan SEP. Tapi pada pagi hari ini saya diberikan amanah oleh penanggung jawab SEP, kemarin dijabri sama Mbak Santi Nugraheni ya, dimintai waktu untuk memberikan sharing-sharing sebenarnya ya sama berbagi ilmu tentang paradigma sukses di HNI. Sebenarnya kalau saya melihat yang hadir insya Allah sudah jadi mitra-mitra yang sudah luar biasa ya, jam terbangnya juga sudah tinggi ya, dan saya yakin panjenengan semuanya juga sudah paham. Cuman kita di sini berbagi ilmu kembali, merefresh kembali sebenarnya sukses di HNI itu sebenarnya seperti apa. Alhamdulillah, mungkin di room ini ada yang belum kenal dengan saya, barangkali ya. Kalau belum kenal, saya kenalkan kembali. Saya Mu'alifatul Khairiyah, asalnya dari Kebonsari. Alhamdulillah, saya mendampingi Bapak Leader Bambang Winardi sebagai suami saya. Memulai HNI dari tahun 2009, Masya Allah, sudah 12 tahun. Saya Masya Allah. 12 tahun ya, saya bergabung dalam keluarga HNI, mulai dari nol, mulai dari dulu begitu beratnya mengenalkan HNI ke masyarakat, tetapi dalam semua proses itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa dan salah satu kunci yang saya rasakan adalah menjalani semua proses itu dengan hati yang bahagia. Nah, bagaimana kita bisa bertahan di HNI sekian lama, apalagi istiqomah dan semakin cinta dengan HNI, kita harus paham dan mengenal dasar-dasar sukses di HNI itu seperti apa. Jadi nggak harus kita cuman setengah-setengah, kita cuman ala kadarnya, tidak bisa seperti itu. Meskipun ilmu yang kita dapat itu sedikit demi sedikit, tapi sedikit itu kita terapkan dan terus-menerus diperbaiki, insya Allah kesuksesan di HNI itu bisa kita capai. Nah, untuk konsep dasar ya, sukses di HNI itu kita mengikuti saja dasar-dasar yang sudah diterapkan oleh support system. Kalau sudah kita mengikuti arahan dari mentor, arahan dari support system, insya Allah nanti kita akan melangkah secara benar. Melangkah secara benarnya bagaimana? Melangkah secara benarnya ya kita step by step, nanti insya Allah kita juga akan mencapai level yang tertinggi. Nah, hal ini pun saya pelajari dari awal karena termasuk ya saya itu cukup lama untuk mencapai eksekutif director.
Karena dulu saya hanya terfokus untuk belajar dan mengikuti Pak Mentor saja, tanpa saya punya keinginan besar untuk di HNI. Cuman ketika dalam pembelajaran itu saya paham, oh ternyata di HN itu nggak cukup cuman PCA saja. Kalau PCA itu tidak mengikuti support system, kita nggak akan sukses, kita nggak akan berkembang seperti itu. Nah, kalau suara saya masih terdengar ya? Masih jelas sekali. Oh, iya. Sangat jelas. Bu, bagus. Oh iya, terima kasih. Nah, ini saya tuh masih belajar. Jadi untuk menjelaskan bagaimana kita menjalankan HNI sampai membentuk tim yang solid, tim yang besar, itu masih dalam proses juga ya, termasuk via Zoom seperti ini. Jadi karena memang medianya saya masih minim, saya pakai ini alat dari anak saya ini, tab kecil ini untuk menjelaskan ya. Nggak apa-apa ya, ini kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Teman-teman semuanya, untuk mencapai kesuksesan di HNI, sebenarnya salah satu kuncinya itu tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga harus membentuk kesuksesan seluruh tim. Jadi saat ini kalau Anda semuanya masih bekerja untuk diri sendiri, masih mengikuti Zoom secara mandiri, tetap jawil-jawil mitra-mitranya untuk bergabung belajar bersama. Untuk intermezzo ya, anak saya pamit sekolah. Iya. Sampai tim yang solid ya, termasuk mengikuti SEP, meskipun aktivitas padat di pagi hari atau entah kita dalam kesibukan apapun, kita jawil-jawil aja teman-teman kita, mitra-mitra kita, tim kita, mengingatkan mereka selalu secara konsisten untuk bergabung di Zoom. Karena apa? Karena salah satu cara supaya tim kita semakin solid adalah keistiqomahan kita untuk mengajak. Tidak cuma sekali atau 2 kali saja atau pas ingat, tetapi secara konsisten. Entah mereka mau atau tidak, mereka akan melihat seberapa konsisten juga mentornya untuk mengajak mitranya, seperti itu. Kalau mentornya saja males-malesan, mentornya itu yo aras-arasen, yo mitra-mitranya juga akan mengikuti seperti itu. Jadi kunci terbesar adalah bagaimana mentor menduplikasi timnya supaya bisa mengikuti dengan cara yang mudah dan bersahabat serta bahagia. Jangan kemerungsung, jangan memaksa. Pokoknya kudu melu, nek ra melu bengko ki gak sukses. Nah, jangan dengan kata-kata yang memaksa seperti itu. Karena tidak semua orang itu juga suka dengan paksaan ya. Kalau mengikuti dengan paksaan, dia nggak akan jadi loyal. Dia hanya akan karena pekewoh atau seperti apa gitu. Jadi ajak aja dengan cara yang santun, dengan yang bahagia. Kita tunjukkan kepada mitra-mitra kita bahwa belajar di HNI itu banyak menambah nilai kebaikan, banyak menambah keilmuan yang lebih luas lah, seperti itu ya. Nah, paradigma sukses di HNI itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah bagaimana kita mencapai level yang tinggi. Level tinggi di HNI itu seperti apa? Ya, eksekutif director itu yang pertama.
Jadi bagaimana panjenengan semua yang saat ini belum menjadi executive director itu meraih level executive director, atau untuk panjenengan semuanya yang sudah mencapai level executive director itu mengajak mitra-mitranya untuk naik level sampai executive director juga. Jadi pangkat ED itu jangan sampai berada di pundak panjenengan sendiri. Kesuksesan di HN itu bagaimana kita mengajak tim kita untuk naik bersama di tingkat selanjutnya. Jadi kayak naik tangga itu kita nggak jalan sendiri, tapi saling bergandengan. Saya selalu mengatakan kepada mitra saya itu, saya gandeng. Ayo Bu, saya gandeng ya, saya gandeng Bu, kita sukses di HNI. Jadi bukan saya yang berjalan ke depan, tapi saya gandeng. Saya pengen loh teman-teman ya, saya pengen menggandeng panjenengan untuk duduk dengan saya di kursi eksekutif director. Saya selalu bilang seperti itu ke teman-teman, ke tim saya. Ayo dong, saya pengen loh duduk di kursi eksekutif direktur bareng tim saya, bareng jenengan Bu Yuna, bareng jenengan Mbak Nuria, saya seperti itu. Meskipun mitra saya jauh ya, ada yang jauh, tapi semangatnya luar biasa ini ya. Kemudian bagaimana sih untuk mencapai eksekutif director? Nah, karena level di HNI itu ada manajer, kemudian senior manager, kemudian eksekutif manager, kemudian direktur, kan banyak ya, ada tangga-tangganya ya. Kita ringkas saja semua ini ya, dari mulai kita bergabung jadi AB ya. Dari AB, kemudian kita support jadi manajer. Kalau sudah disupport jadi manajer, langsung kita support jadi eksekutif manajer, seperti itu. Kenapa harus naik terus langkahnya? Ya kalau mau sukses ya harus naik pangkat. Nggak ada istilahnya orang kerja di perusahaan, orang pengen sukses berbisnis kalau cuma di level bawah aja kan, yang namanya nggak sukses-sukses. Yang namanya seorang manajer itu kan juga dia harus mengalami progres juga, nggak bisa mau sukses tapi pangkatnya AB, nggak ada istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau mau kita sukses di hari ibaratnya ya harus bagaimana mencapai eksekutif direktur. Nah, kalau sudah merasakan eksekutif direktur, nah di sini nih sebenarnya masih ada tingkatan lagi ya. LED, LGED, LDED. Nah, itu nanti bonus-bonus dari perusahaan itu ada di level tersebut. Ibaratnya kita mendapatkan gaji tetap ya dari HNI ya, Masya Allah, keren sekali. Nah, support seperti ini kita berikan ke mitra. Kalau mitra sekarang masih M, ya kita support. Ayo Bu, kita manajerkan teman-temannya supaya nanti teman-teman juga merasakan kenaikan level di HNI itu bisa mempengaruhi kesejahteraan kita. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, paradigma yang kedua ini untuk jadi ukuran ya, adalah omset. Omsetnya harus besar. Dulu pernah ya saya mengawali di HNI itu, kenapa bonusnya kecil terus ya? Sampai saya tuh males lihat aku itu. Dulu tuh paling juga isinya cuma segitu. Nah, karena memang omsetnya kecil. Omsetnya kecil ini pengaruhnya dari apa? Ya dari kita sendiri yang tidak mengikuti support system. Kalau mau omsetnya besar, ya kita harus banyak-banyak nih membangun mitra. Mitranya di support. Kita bangun 10 jalur ya. 10 jalur. Kalau masih awal-awal itu sebaiknya dituntun oleh mentor. Ketika mitranya dapat mitra baru gitu ya. Closing mitra baru gitu sebaiknya juga diarahkan sama mentor. Jangan membangun jalur sendiri kalau belum paham ya, karena pernah itu dapat mitra buahnya saking semangatnya mengentri sendiri lah, semuanya ditaruh di jalur pertama semuanya, jadi nggak terbangun jalur yang kokoh ya. Akhirnya juga akan semakin lama prosesnya juga. Yang kedua, untuk membangun omset yang besar, artinya omset yang besar itu kan
kita punya pasar besar ya. Nah, kalau punya pasar besar berarti kita harus punya toko yang banyak. Toko yang banyak itu apa? Ya banyak stokis. Kalau semakin kita banyak stokis ya insya Allah nanti omset juga akan semakin besar karena untuk memenuhi kebutuhan mitra kan juga untuk kebutuhan PCA juga kan harus ada stokisnya juga. Jadi usahakan mitra-mitra di setiap jalur itu sudah menjadi stokis. Lebih bagus lagi kalau semua mitra itu menjadi stokis juga karena omset stokis itu kan juga mempengaruhi omset grup juga seperti itu ya. Kemudian dan yang terakhir adalah cara kerja benar. Cakep. Cara kerja benar ini mengikuti arahan support system ya. Jadi kita kerja keras, kita harus juga kerja cerdas, kemudian kerja tuntas. Kalau kita kerja keras PCA saja tanpa kita mengikuti support system, hasilnya cuma capek. Udah setiap hari aku tuh PCA terus loh, Bu Mentor, tapi kok nggak ada yang nyantol. Kok bonus saya kok kecil-kecil terus. Nah, itu juga harus kita perbaiki cara kerja benarnya seperti apa. Kenapa kok di HMI kita masih itu saja, nggak ada perkembangan. Itu pun juga harus di cross check, diperbaiki lagi. Kenapa kok seperti itu? Nah, cara kerjanya benarnya seperti apa? 1, bangun 10 jalur. Usahakan 6 jalur di 10 jalur ini aktif. Aktif ya. Jadi kalau masih ada 1 atau 2 jalur, kita gali lagi jalur berikutnya. Aktif nggak ya di sini? Kalau belum aktif, kita lebih gesit lagi supaya ada jalur baru yang dia aktif. Aktif di sini harus ada stokisnya juga. Kalau dia belum ada stokisnya ya bagaimana supaya di 6 jalur itu semuanya ada stokis yang aktif. Kalau belum ada ya diusahakan lagi seperti itu ya. Yang kedua, yang kedua itu adalah gesit PCA. Balik lagi ya, mulai dari manajer sampai LED ya, mungkin bahkan Pak Bambang itu setiap hari itu PCA. Saya sendiri ketemu siapa aja tuh kalau ada selanya ya saya PCA HNI. Mau diguyu, mau dicuekin ya pede aja. Saya cuma seperti itu ya, karena memang alhamdulillah semakin dicuekin tuh ya semakin kebal, nggak masalah mau mau mereka kan kita memang sebagai seorang agen HMI ya harus PCA saja. Apa yang kita bicarakan kan memang yang kita sampaikan ya harus selalu ada HNI-nya. Bahkan saya kalau kumpul dengan keluarga saya, rutin ya kumpul dengan keluarga itu, ya selalu saya selipkan HNI. Dan Masya Allah keluarga besar saya itu semuanya sudah bergabung di HNI, menjadi pengguna loyal HNI, dan minimal mereka pangkatnya manajer semuanya. Keren. Salah. Iya, dan itu perlu proses loh. Menyampaikan HNI yang paling berat yang saya rangkum dari teman-teman itu kepada keluarga. Kebanyakan kan dicuekin keluarga ya, saudara gitu kan kadang cuekin ya. Tapi yang pertama harus saya sehatkan itu adalah orang-orang yang paling saya sayangi di sekitar saya. Jadi keluarga saya seperti itu. Jadi PCA pertama itu di keluarga. Jangan sampai kita celong langsung jauh yang di PCA-in tapi keluarga nggak disentuh. Seperti itu, jangan sampai. Karena keren banget. Saya tuh dapat mitra potensial itu justru dari saudara-saudara saya. Masya Allah itu. Jadi jangan sepelekan PCA kepada keluarga ya. Kalau keluarga belum di PCA, belum gabung, entah bagaimana mereka juga harus ada di tim kita. Jangan sampai diserobot orang ya. Yang ketiga cara kerja benar itu, nah kalau sudah PCA jangan lupa follow up. Nah ini kadang yang banyak orang itu
Saya juga dulu belajar dari sini ya. Kenapa banyak mitra, banyak yang gabung, banyak yang saya ceritain, tapi kok melepek, nggak aktif, aktif sekali udah lari. Itu dari follow up. Jadi kita nggak boleh melupakan follow up. Kita PCA sampai berbusa, tapi kalau tidak ada follow up ya kadang-kadang lari mereka. Jadi follow up ini sangat penting. Kalau sudah kita PCA, kita sudah ajak, nah, kita follow up. Kita follow up, dan di follow up ini kan kita ada closing kan seperti itu. Nah, yang terakhir ya di sini adalah home sharing. Home sharing ini penting karena apa? Di home sharing itu kita ada pembinaan, kita ada pengenalan. Di situ kita bisa menguatkan dan mengokohkan tim. Jadi home sharing itu sebaiknya 1 kali sepekan. Itu bagi saya harus itu ya, 1 kali sepekan meskipun via online. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu langsung, kita bisa via online seperti itu. Jadi nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata-kata pitraku ki gak gelem dijak kumpul loh Mbak. Dihilangkan perasaan seperti itu. Meskipun pada kenyataannya ya memang susah dijak kumpul itu memang iya. Cuman kan bagaimana caranya kita supaya tim itu nyaman ketika kita ajak untuk home sharing bareng. Entah bahasanya kita yuk ngobrol-ngobrol, yuk ngopi bareng di tempat saya yuk, apa seperti itu. Yuk kita makan bakso bareng yuk. Dari di situ kan jangan lupa ajak mitra-mitranya ya, kita bakso bareng di sini. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita pahami tim kita, apa kemauan mereka, bagaimana kita masuk ke tim kita. Itu memang sangat penting ya. Bagaimana setelah mereka nyaman bersama kita, maka mereka akan mudah untuk istiqomah, konsisten dan menjalankan HNI sampai mereka benar-benar bisa kita gandeng ke level tertinggi di HNI seperti itu, okay? Mungkin 3 hal besar ini sebagai paradigma sukses di HNI. Mungkin ada sesi tanya jawab apa mboten nggih Bu Aliza? Ada. Ya, saya tentukan sekian saja ya, mungkin bisa diteruskan dengan tanya jawab. Oke. Ya, jazakallah khairan Mbak Malifatul, Mas Kali tentang paradigma sukses di HNI. Iya, coba kita cek ya bareng-bareng apa itu paradigma sukses di HNI. Ada 3. Yang pertama apa? Ayo. Yang pertama adalah pangkat tinggi. Pangkat tinggi. Yang kedua Omset besar. Kalau ya cara kerja benar. Insya Allah, alhamdulillah ini materinya masuk tenang ya, masuk saestu nih Mbak Allah. Oke. Ketiga ketiga paradigma sukses ini apakah sudah kita jalani, apakah sudah kita alami, apakah sudah kita benar-benar memperhatikannya. Nah, kalau misalkan memang 3 paradigma tadi sudah kita sudah kita pegang, sudah kita jalani, insya Allah nanti kesuksesan itu akan berpihak kepada kita. Bismillah begitu nggih. Nah, ini monggo silakan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutkan ke sesi testimoni dan cerita-cerita. Belum ada yang tanya ya? Saya yang tanya boleh ya? Oh, silakan Mbak Liza. Saya juga masih harus banyak belajar ini ya, salah satunya dari panjenengan. Ini tadi kan ada pangkat tinggi, kemudian omset besar, kemudian ada lagi cara kerja benar nih ya Mbak Mualifatul ya. Kalau misalkan ini nih, kita fokus kemana dulu nih, omset besar dulu atau lebih kepada pangkat yang tinggi gitu? Gitu, sudah? Jadi antara 1 dan 2 itu kira-kira lebih peluangnya itu lebih besar yang mana? Apakah kita pangkat tinggi dulu atau mau omset besar dulu?
Nah, iya, terima kasih. Jadi yang namanya 3 hal penting di kesuksesan HNI itu sebenarnya saling berkesinambungan. Jadi bukan fokus salah satu tuh enggak. Saya dulu enggak fokus jadi executive director. Tetapi executive director itu diraih ketika dalam prosesnya itu mengikuti cara kerja benarnya, yaitu nanti juga akan sampai. Jadi kayak gini, yang pertama itu kita perbaiki dulu cara kerja benar kita. Kalau cara kerja benar kita itu sudah benar, mengikuti support system, jadi kita punya 10 jalur nih. Kita punya 10 jalur. Pertama ya. Jadi kita punya 10 jalur dulu. 10 jalur ini kita buat aktif. Jangan pasif seperti itu. Kalau 10 jalur ini aktif artinya akan membentuk yang namanya omset. Omsetnya kan kalau ini aktif dan ada stokis di setiap jalurnya, ya, otomatis omset akan juga besar. Itu kan berpengaruh, okay? Nah, kemudian dari omset yang besar ini, dari 10 jalur yang benar, dari 10 jalur ini ada M, semuanya M ya. Nanti ketujuan supaya jadi ED kan ada prosesnya. Enggak ujuk-ujuk omset besar, ujuk-ujuk jadi ED, itu kan juga enggak mungkin. Untuk jadi ED itu caranya bagaimana? Kalau sudah cara kerja benar, kemudian omsetnya sudah besar. Nah, kita lihat untuk menjadi ED itu caranya gimana? ED itu punya berapa M? 18 manajer. 18 manajer dari 6 SM. Nah, ini juga perlu dilihat. Jadi kita juga perlu support tim kita. Kalau mereka sudah manajer, nah kita edukasikan. ED itu caranya piye? Melaku ben amrih yang kursi ini ED itu kita harus punya pasukan itu 18 manajer. Jadi kita punya tim 18 manajer. Dari 18 manajer itu berada di 6 jalur senior manager. Jadi kalau saat ini mereka masih manajer, bagaimana mereka menjadi senior manager? Nah, dari senior manager itu bagaimana mereka bisa membentuk senior manager di bawah mereka lagi, seperti itu. Jadi kita perlu paham untuk melangkah ke kursi eksekutif director ini ketika omsetnya besar. Jadi ada nih mitra saya tuh gini, saya yang pusing Mbak kalau mau ngitung-ngitung langkah-langkah seperti itu, pokoknya saya PCA, saya entry, gitu kan? Nah, omsetnya besar banget. Baru bergabung kisaran berapa bulan ya kemarin itu? 6 bulanan itu. 3 sampai 6 bulan atau bahkan yang paling besar itu kemarin sampai beliaunya juga gumun ya. Kok bisa ya saya di HMI kok mudah banget ya ngejalanin gitu ya. Tapi ketika saya arahkan untuk ke level, mereka kan bingung. Nah, tugasnya mentor kan di situ. Kita oke lah, yuk saya pahamkan pelan-pelan. Tapi yang namanya omset besar itu kalau levelnya masih manajer, ya tetap baik kan tetap 20%. Dan hak-haknya pun cuman sedikit seperti itu. Jadi kita pahamkan kalau 20% dan 35% itu beda. Dan enaknya kalau sudah eksekutif director itu kan akan ada banyak kemudahan-kemudahannya seperti itu. Termasuk kan kalau di MJ Team juga kan eksekutif director itu ada roomnya sendiri, pembinaan sendiri. Gitu. Jadi dari mulai cara kerja benarnya, kemudian mempengaruhi omsetnya, dan dari sini kita pahamkan menuju level ED itu seperti apa. Insya Allah nanti akan mudah. Jadi yang pertama kali itu ya Mbak Azizah ya.
Ya, berarti harus di bukan mana yang didahulukan, tapi langkah-langkahnya, langkah-langkah mudahnya seperti itu. Jadi otomatis nanti kalau sudah paham bicara kerja benarnya, insya Allah nanti semuanya akan kita dapat. Datang nggih? siap. Khairan kasiran Mbak Mu'alifatul jelas sekali nih Ya. sampai di bahkan ED ya. Bagi yang belum ED, semoga Allah mudahkan untuk ED, semoga cepat menuju yang belum termasuk semoga Allah mudahkan untuk meraih LED. Untuk Mbak Mu'alifatul yang sudah menyampaikan mengenai paradigma sukses HNI. Baik, ini cek Mbak Rizka. Di sini sudah. Saya sudah selesai Mbak Azizah ya. Sudah. Closing statement coba. Oh iya, saya closing dulu ya. Ya teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semuanya dan sebagai koreksi untuk saya pribadi supaya kita menjadi lebih baik lagi. Saya pesan kepada teman-teman semuanya, jalan juang berhenti sampai di sini. Jika kita bisa menebar kebaikan melalui HNI, kenapa kita harus mencari yang lain ya? Jangan sampai kesempatan yang Allah kasih dengan kita bergabung di HNI kita buang secara percuma. Mungkin Allah mentakdirkan kita di HNI itu memang untuk berjuang dalam kebaikan untuk umat ya. Jadi jangan berhenti di sini saja. Pepet mentornya, sukses bareng di HNI. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Tulip. Ini Nyonya Bambang ya, matur suwun sangat kepada Nyonya Bambang Winardi. Tadi ada yang tanya nih, beli papanya di mana? Pak Harbat bukan tadi ya? Ya, belinya di Pak Bambang. Allah. Ya baiklah, masih ada waktu sekitar 8 menit. Ini tadi saya konfirmasi ke Mbak Rizka, karena ada kendala di Zoom ternyata Bu Ibu dan Bapak-Bapak. Ini kemudian beliau juga harus bertugas mengantar anak ke sekolah, maka ini saya lanjutkan di 8 menit yang terakhir. Ini testimoni, sesi testimoni. Baik, testimoninya adalah ini anak saya. Ya, baik. Testimoninya tentang ini siapa yang sudah mencicip hanya Rilko Ginseng Coffee. Masya Allah sekali. Ya, jadi ini kemarin sempat ya, Masya Allah sekali. Sudah pesan masih nunggu, sabar. Tulis koma. Ini si Suaranya Om Har masuk. Har. Bentar. Pak Har, saya mute. Nah, baik. Jadi ini kopinya itu luar biasa, benar-benar ginsengnya itu saya cek di komposisi ya, itu benar-benar ginseng, bukan essence ginseng atau bukan sirup ginseng atau bukan perisa, tapi memang benar-benar ginseng. Dan di informasi nilai gizi pun juga tertuliskan 0 mg kolesterol. Kolesterolnya 0, Masya Allah sekali ya. Aman banget buat yang diabetes. Jadi ini kemarin itu mitra saya pun juga akhirnya tersamarkan yang awalnya kemarin itu yang kopi merah satunya ini sekarang yang favoritnya adalah yang Hanya Rilko Ginseng Coffee ini begitu, karena kemarin itu kita coba pas waktu hari pertama kan langsung dapat itu ya dari BC terdekat, alhamdulillah. Terus kita langsung coba dan alhamdulillah Masya Allah meleknya itu luar biasa kerasa gitu. Terus kemudian mitra kami pun juga lelean sampai jam 2 malam gitu kan. Terus akhirnya yaudah besok minumnya nggak usah pas waktu malam gitu kan, nanti enggak malah ini. Tapi meleknya itu tadi maksudnya begadang-begadangnya dengan Hanya Rilko ini, alhamdulillah ketika bangun pagi itu tetap fresh gitu. Kemarin pas waktu launching juga disampaikan oleh Pak Abdul Aziz ya, beliau sempat di perusahaan luar negeri seperti itu, kemudian kok
teman-temannya itu kok pada seger-seger padahal juga pulang malam, terus kemudian masih ada agenda dan sebagainya, tapi kok pagi-pagi itu masih seger banget, itu kena apa gitu. Ternyata memang beliau-beliau yang di sana itu minumnya, konsumsinya adalah ginseng seperti itu. Maka alhamdulillah dari HNI menyuguhkan yang suatu yang luar biasa, produk baru yang luar biasa, Hania Relco Ginseng Coffee begitu. Jadi rasanya pun juga unik ya, ada sedikit kayak kacang-kacangnya begitu gurih-gurih seperti itu. Nah, moga nanti yang masih belum mencoba bisa mencoba, tetapi kami sarankan jangan malam hari, nanti malah begadang nggak bisa tidur gitu ya. Jadi biar bisa dikonsumsi di pagi hari ataupun siang hari biar tenaganya terus on, malah tambah terus on juga ini ya, Masya Allah. Itu untuk yang pertama adalah tentang Hania Relco Coffee Ginseng. Apalagi ada kolagennya, Masya Allah. Kemudian yang kedua apa nih ya? Yang kedua ini masih ada 5 menit nih. Ini saya mau cerita ini lagi. Nggak bosan-bosan kita mau cerita yang namanya MHS. Ya, kemarin kita sempat diisi sama Dek Kecil ya. Kalau saya manggilnya adalah Dek Kecil, Dek Indah itu ya. Dek Indah, Masya Allah sekali. Jadi beliau itu sekarang masih duduk di kelas 10 SMA, di SMK, salah satu SMK Solo begitu. Dan beliau ketika akhir-akhir ini itu adalah menyebarluaskan, membuka pasar tentang MHS di tempat mbahnya ya, mbahnya itu di Boyolali, tepatnya di Musuk, ya, Musuk Boyolali, dan di sana itu satu rumah itu pasti hampir dipastikan satu rumah punya minimal satu sapi gitu. Sana kan sapinya sapi perah ya, bukan sapi untuk kurban tetapi sapi perah begitu. Kemudian beliau yang anak kecil tadi nggih, maksudnya usia yang segitu, kalau dulu saya mungkin masih ngapain aja gitu ya, pas kelas 10 atau pas SMP masih main lompat tali paling ya. Nah, kalau beliau sudah berpikiran, Mbak, kayaknya kalau di sini tuh banyak ya, karena memang di sini wilayahnya Leader Solo ya, jadi banyak sudah banyak yang kenal HNI seperti itu. Saya malah pikiran gini, Mbak, di tempatnya Mbah aja gitu kan. Oh ya sudah, kita ke sana deh gitu. Kami ke sana gitu kan, terus kemudian ngecek ke beberapa rumah, kita door to door seperti itu. Kemudian kita dapatkan informasi dari beliau, salah satu yang rumahnya itu punya 15 sapi, Bapak dan Ibu. 15 sapi, terus kemudian kita pas ke sana, ini Mbak, sapi-sapinya udah pada sembuh, tapi memang bukan pakai MHS ya. Pas waktu itu memang beliau belum kenal MHS, jadi suntik sapi di mantri kalau di sini mantrinya mantri kesehatan untuk manusia ya, kalau di sana ada mantri sapi. Setiap suntikan itu 100.000 Mbak, yo tak jalani sapi-sapinya daripada kelangan pirang-pirang yuto gitu. Berapa kan satu sapi itu kisaran 14-15 juta ya, daripada itu ya tak jalani Mbak pengobatan buat sapinya gitu. Akhirnya disuntik-suntik itu, terus kemudian beliau juga dapat kiriman dari anaknya yang di Jakarta, tetes untuk sapi begitu nggak, satu botolnya itu 300.000. Saya Masya Allah, 300.000 MHS cuma 45, cuma 30 kalau member gitu kan ya. Terus akhirnya beliau bersih kekang, ngapunten Mbak, ini sudah alhamdulillah sapi-sapi kami sudah sembuh, jadi ini enggak, maksudnya kita enggak ambil dulu seperti itu. Terus kami jelaskan lagi, ini enggak cuma buat sapi, buat apa yang punya sapi juga bisa. Oh bisa toh Mbak gitu, iya buat bekal-bekal kecil dan sebagainya. Akhirnya beliau ambil juga gitu. Nanti kalau misalkan sapinya suwak-suwak atau ada gejala apa gitu, bisa diminumkan Bu, saya gitu kan. Akhirnya, oh iya Mbak, siap, bisa buat dan sebagainya gitu kan. Begitu. Jadi luar biasa sekali Dek Kecil ini, omsetnya itu satu pekan itu sudah hampir 2 juta. Masya Allah. Ya, kemarin akhirnya dari simbahnya sana itu, Mbak aku ditinggali sing akeh tondo gitu. Jadi pertama pas waktu kita ke sana ditinggal 2 botol gitu kan, ditinggal 2 botol. Beberapa hari kemudian WA lagi suruh ninggalin satu botol, satu Pak, jadi 10 botol. Baru aja kemarin kami kirim ke sana gitu kan, diantar sama ibunya Dek Kecil ke sana, terus kemudian baru 1 hari Dek Kecil ngabari, Mbak, MHS lagi kali ini 20 botol MHS, Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ketika kita bisa
mengenalkan, benar-benar mengenalkan, dan mereka yang di sana itu sudah merasakan manfaatnya, itulah produk toknya, produknya berbicara sendiri, Masya Allah. Dan sempat kami juga wawancara yang memang sudah pakai ini untuk sapi mereka. Yo Mbak Ndek wingi sapi niki ora gelem nggak bisa berdiri, dalam artian ini sakit gitu kan. Habis diminum ini juga terus besoknya itu langsung bisa berdiri dan sudah sehat. Saat ini sudah sehat semuanya, Masya Allah sekali. Jadi bagaimana kita menanamkan kepada diri kita itu untuk menyebarluaskan kemanfaatan produk-produk HNI yang sudah benar-benar disiapkan oleh perusahaan yang tidak ecek-ecek begitu nggih. Bagaimana perusahaan itu memikirkan bahan bakunya sampai sok kadang banyak yang kosong gitu ya. Jadi misalkan kemarin sempat kosong Magavit, Masya Allah sekali. Padahal kita lihat kalau di pasar juga banyak sekali yang namanya kunyit gitu ya. Kalau Magavit itu kan bayangan kita itu adalah isinya adalah kunyit gitu ya. Magavitnya mana nih? Nah ini. Ya, kuning-kuning. Kunyit begitu. Padahal di pasaran juga banyak kunyit yang siap diorder. Ya, banyak sekali gitu, bisa diorder bertruk-truk bahkan gitu. Tapi kenapa kok sampai Magavit kosong gitu? Karena memang perusahaan nggak mau yang asal-asalan ambil kunyit begitu nggih. Jadi kalau misalkan kunyit itu sama-sama ditanam, kemudian tanamannya satunya di dekat comberan gitu kan, kelihatannya subur, tapi yang diserap itu kan luar biasa. Yang diserap adalah sesuatu yang itu gitu kan. Tetapi ketika misalkan satu ladang yang memang itu dikonsentrasikan untuk penanaman kunyit, kemudian benar-benar diperhatikan secara nutrisinya, itu nanti akan terkandungnya berbeda. Dan perusahaan pun juga ini kapan untuk waktu dipanennya yang terbaik itu dipikirkan juga gitu. Kalau di kita mungkin kalau misalkan pas waktu masuk angin dan sebagainya dulu nggih, itu ke dapur ambil jahe yang sudah tumbuh itu. Nah, itu nutrisinya sudah sangat-sangat berkurang gitu. So kadang lah kok udah minum jahe anget tapi kok malah batuk ya. Nah, mungkin karena nutrisinya sudah berkurang banget dan memang dari perusahaan enggak seperti itu. Ketika bahan bakunya yang biasanya memang masih kosong, ya udah beri kosong daripada memberikan bahan baku yang ecek-ecek, bahan baku yang memang tidak sesuai standar HNI seperti itu. Masya Allah sekali. Oke, jadi dua produk yang bisa kami sampaikan untuk hari ini karena waktunya sudah jam 7:02. Kalau mau dilanjutkan nanti nggak sampai maghrib pun nggak selesai karena kita banyak produk ya, Masya Allah sekali. Baik, itu dulu untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu semuanya. Yang belum ngopi silahkan ngopi ya. Bisa diorder di BC Magetan, BC Madiun, BC terdekat. Begitu. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk selalu istiqomah, selalu semangat menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di HNI. PCA kita niatkan sebagai kebaikan, jadi jangan sebagai beban, tetapi ini adalah sebuah kebaikan yang ketika itu salah satu leader menyampaikan yang menguatkan salah satunya di HNI adalah kita di HNI itu sama saja mengokohkan pipa-pipa kebaikan, pipa-pipa amal jariah begitu. Bayangkan ketika kita bisa menyampaikan kepada banyak orang untuk bisa berhijrah dan mereka bisa berhijrah di lantaran kita yang menyampaikan, insya Allah itu menjadi jariah kita. Apa enggak luar biasa? Ini suatu kebaikan yang kalau dilihat dari sisi akhirat kita dapat, dunia pun juga dapat gitu. Kapan lagi begitu? Alhamdulillah di HNI juga luar biasa sekali konsep yang Masya Allah sekali pokoknya ya di HNI ya. Kita bersyukur Allah pertemukan dengan HNI dan HNI bukan suatu kebetulan saja Allah mempertemukan kita dengan HNI, akan tetapi bisa jadi ini adalah Allah kasih peluang kita untuk nantinya bisa sukses baik di dunia maupun akhirat dengan kendaraan HNI. Masya Allah. Gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik Pak Cito, Bu Ani ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Enggak ada respon, ya. Baik. Sudah sip lengkap materi saya mengikuti sambil safar ya. Oke, terima kasih Bu Ani ya untuk bisa istiqomah ya. Semangat berjuang untuk Bu Ani dan rombongan. Baik. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, semoga
sehat selalu, semangat selalu gitu nggih. Semoga langkah kita pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri bersama SEP pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allah khairan kepada betul dan maaf jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aziz.